Pada tanggal 14 Agustus 1945 tentang dinyatakan kalah perang dan dinyatakan menyerah oleh tentara sekutu, dan pada tanggal 17 Agustus 1945 Insinyur Soekarno dan kawan-kawan berhasil merebut kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan Jepang dan tentara sekutu. Semenjak itu berkibarlah bendera merah putih di segala penjuru pelosok-pelosok penjuru tanah air guna menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang selama bertahun-tahun dibelenggu oleh penjajah. Ini tiba saatnya seluruh rakyat Indonesia menyambut kemerdekaan Republik Indonesia dengan sorak-sorak. Ayo, kibarkan merah putihmu, wahai saudaraku. Ayo guys, aja suwe-suwe, mumpung awak dhewe wis merdeka. Dengan semboyan merdeka atau mati, secara serentak para pejuang tanah air melucuti senjata para tentara Jepang sebelum dilucuti oleh tentara sekutu, walau harus mengorbankan harta benda, jiwa, dan raga, sampai tetesan darah dan air mata. Merdeka! Kang, aku melu yo Kang. Ayo yuk. Senjata itulah yang akan digunakan untuk melawan dan mengusir para tentara sekutu dan Belanda yang akan menguasai tanah air tercinta. Lapor Pak, para pemimpin peleton dan komandan sudah berkumpul di ruang rapat. Terima kasih. Selamat pagi para prajurit sekalian. Pertiwi telah memanggil kita sebagai jawaban akhir dari sebuah perjuangan. Sesuai dengan perintah dari Brigadir Kesatuan Ronggolawe dan dengan koordinasi dari Bupati Tuban, kita mendapat tugas yang mulia guna mengantisipasi datangnya agresi tentara Belanda yang akan menguasai bumi Ronggolawe. Saya akan membagi 5 sub daerah operasi. Peleton 1, siap! Anggotamu di bawah sub operasi di Desa Kepet, Kecamatan Semanding. Siap! Peleton 2, siap! Bawa anggotamu di bawah sub operasi di Desa Sugian, Kecamatan Jatirogo. Siap! Peleton 3, siap! Bawa anggotamu di bawah sub operasi di Desa Sleman, Kecamatan Palang. Siap! Peleton 4, siap! Bawa anggotamu di bawah sub operasi di Desa Prambon, Kecamatan Rengel. Siap! Peleton 5, bawa anggotamu di bawah sub operasi di Desa Tapen, Kecamatan Senori. Siap! Ada yang ditanyakan? Siap, tidak! Langsung laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Adakan koordinasi dengan para tokoh-tokoh yang ada di dalam operasi. Hindari kontak yang berlebihan. Gunakan taktik gerilya. Musuh menang, kita serang. Musuh kuat, kita menghilang. Gunakan semboyan rawe-rawe rantas, malang-malang beton. Merdeka atau mati, dan siapkan para anggotamu untuk operasi masing-masing. Selamat bertugas. Yakini bahwa Tuhan bersama kita. Merdeka! Kemudian masing-masing peleton bergerak menuju daerah suboperasi yang telah ditentukan oleh Komandan Batalion 4 di bawah komando Brigadir Ronggolawe. Pada tahun 1948, agresi Belanda berhasil mendaratkan 8 kapal besar dengan kekuatan 1 batalion, 1 baret ijo di pantai Gelondong sebelah barat kota Tuban. Mas, tulung mrene ya Mas. Ana apa ta, Dek? Kae gede-gede nang laut kaya apa? Ya Mas ya. Kae mono kapal. Tapi kok akeh? Gede-gede to Mas. Kapale londo kae, Dek. Ayo Mas, wedi aku. Tetapi agresi militer Belanda tidak langsung masuk ke kota Tuban. Selanjutnya mengarah ke selatan menuju Blora. Kemudian selanjutnya menuju ke arah timur menuju Cepu. Dan selanjutnya agresi Belanda kembali ke arah utara, yang rencananya akan memasuki kota Tuban melalui desa Banyu Urip, Kecamatan Senori.
Untuk mengantisipasi datangnya agresi militer Belanda, datanglah warga masyarakat untuk melaporkan bahwa agresi Belanda sudah tiba dan berhasil memasuki desa Banyu Urip. Stop, ada apa ini? Saya mau lapor, Pak. Laporan apa to Mbak Yu? Iku, Pak. Iku lho, Belanda wis teko nang Banyu Urip, Pak. Oh, ngono to Yu. Matur suwun ya Yu. Nggih, Pak. Sami-sami. Ngono Yu, ndang gabung karo pejuang. Engko mudah ditangkep lo Yu. Kemudian pasukan yang dipimpin oleh Letya Sucipto segera menyusun sebuah rencana. Selanjutnya, satu regu dari daerah suboperasi 5 segera menuju ke sasaran yang sudah diperintahkan oleh Komando Subdaerah Operasi ke Dusun Gebrak, Desa Wangelu Kulon, Kecamatan Senori. Pada tanggal 8 Maret 1949, satu peleton pasukan Belanda mengadakan patroli untuk mempersiapkan pasukan yang akan mengadakan eksploitasi ke bumi Ronggolawe. Tepat pada pukul 4, patroli pasukan Belanda bertemu satu regu pasukan Letya Sucipto yang berada di kedudukan Dusun Gebrak, Desa Wangelu Kulon, Kecamatan Senori. Disitulah terjadi baku tembak antara regu pasukan Letya Sucipto dengan pasukan Belanda. Awas, ana rondo. Entani, tak gawe celana sik aku. Londone separak. Nah, ayo cepat. Yo, tunggu komando dari saya. Siap, Don. Karena kekuatan pasukan Belanda lebih kuat, maka sesuai dengan rencana, satu regu pasukan daerah Sub 5 mundur dan mengarahkan pasukan Belanda ke Dusun Tapen, Desa Sidorejo, Kecamatan Senori. Tembak! Mundur, woi, mundur! Ayo! Jo, Pak Ijo. Kumpul ke barat dekat sungai. Siap! Min, Samin. Regumu ke timur arah makam. Siap. Dul, Abdul. Regumu ke utara dekat jembatan. Siap! Man, Parman. Regumu sebagai koordinator masyarakat yang akan ikut melawan tentara Belanda. Siap! Yang lain ikut saya. Ada pertanyaan? Siap, tidak ada! Maka disitulah akhir dari pertemuan yang sebenarnya, pertempuran yang sangat sengit dan seru kala itu. Pertempuran tersebut berlangsung mulai pukul 7 sampai dengan pukul 11. Siang itu di Dusun Tapen menjadi lautan api. Hancurkan Londo! Patahkan bumi Tapen ke arah Londo! Merdeka! 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 Maju! Sampine aja kene. Waduh. Wedhuse yo. Mbokku piye, mbokku? Pertempuran selama 4 jam, pasukan yang dipimpin oleh Letya Sucipto berhasil memukul mundur agresor Belanda dan memaksa kembali tentara agresor keluar dari wilayah bumi Ronggolawe. Dengan gagah dan beraninya para pejuang, dengan peralatan seadanya dan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia,
dapat mengalahkan tentara agresor Belanda. Akan tetapi dalam waktu 4 jam tersebut, tanah di Dusun Tapen berubah menjadi merah darah dan berwarna hitam. Rumah-rumah rata menjadi tanah. Banyak rakyat pejuang dan rakyat sipil menjadi korban, termasuk pimpinan daerah Suboperasi 5 yaitu Letya Sucipto gugur di medan pertempuran. Waduh, Danton kena tembak woi, tulungi woi. Angkat, amankan. Ledak, bertahan, bertahan. Hei, Dantonku kena tembak. Ketika bumi Nusantara ini masih banyak peristiwa-peristiwa lainnya yang lebih besar, mulai Bandung Lautan Api, serangan Fajar di Yogyakarta, 10 November di Surabaya, dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa bagaimana para pejuang kita dengan gagah beraninya rela berkorban demi negara dan bangsa, walau harus korbankan nyawa sebagai taruhannya. Hanya satu tekad. Uraian bunga di Taman Pahlawan, karya Nanda dan Vira. Hari ini kami memandang wajah-wajah pada bingkai yang terpajang, menunduk, membisikkan doa dalam semat kenangan akan jasa. Separuh asa kami melayang dalam bayang-bayang akan masa yang telah silam. Andai kau mengerti bangsa ini sekarang, mungkin senyummu akan menjadi tangismu. Mungkin tawamu akan menjadi sedihmu. Darah yang telah mengalir, keringat yang kian bergulir dalam ruang yang temaram. Bukan lagi tangis yang harusnya kami berikan, bukan, meski air mata membayangi kenangan akan pengorbanan yang telah dipersembahkan. Bersama duka ini, kami sematkan setangkai doa, taburan bunga bersama tekad dan asa bahwa kami adalah tonggak penerus untuk jiwa pahlawanku yang tulus.
Itulah kegigihan dan keberanian para pejuang-pejuang kita di dalam merebut dan mempertahankan nusa dan bangsa. Lalu bagaimana dengan kita sebagai penerus bangsa? Mampukah kita mensuri tauladani para pendahulu kita? Mampukah? Mari kita tunjukkan bahwa kita mampu mensuri tauladani para pendahulu kita. Untuk itu, di hari pahlawan ini, mari kita satukan hati, satukan rasa, dan satukan suara bahwa kita tidak bisa dipisah-pisahkan oleh siapapun dan dalam bentuk apapun. Kita tetap satu kesatuan utuh, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Selamat jalan pahlawanku, semoga engkau tenang di sisinya, di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih untuk para pemeran